Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Saitu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan jiwa kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih baik, lebih sehat, lebih berkah, lebih sadar, lebih bermartabat, lebih ikhlas. Dan setiap helaan nafas kita adalah nafas syukur, nafas puas, nafas ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah nafas penuh dengan ketenangan, menyadari ada nur af'al Allah pada tubuh adalah yang disebut dengan syariat yang kita lakukan. Apapun gerakan oleh tubuh dalam salat maktubah, dalam bekerja, dalam apapun adalah untuk menyaksikan nur af'al Allah pada diri kita. Menyaksikan nur asma Allah pada hati kita, menyaksikan nur sifat Allah adalah pada ruh kita, dan menyaksikan nur zat Allah pada syirik kita. Syariat mengajarkan kepada kita adalah membenahi diri, mengembalikan diri sebenar-benarnya. Tidak ada diri yang ada hanya dirinya. Karena diri kita adalah kenyataan dari dirinya Allah itu sendiri. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Maka setiap hari adalah kita dalam rangka meningkatkan kesadaran dari kesadaran al-abid kepada kesadaran ma'bud, dari kesadaran makhluk kepada kesadaran Allah. Karena dunia ini adalah merupakan tempat bercanda kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia adalah hanyalah tipuan. Al-aqwanu dohiruha girrotun. Aqwan ini adalah dohirnya adalah tipuan. Wa batinuha adalah ibratun. Dan batinnya adalah pelajaran. Pada saat kau melihat wujudnya dengan mata ro'a, maka engkau melihat dunia. Tapi pada saat engkau melihat di sebalik dunia ini dengan nadhara, dengan basyirah, dengan absar, kau melihat akhirat. Inilah jangan kalian salah melihat, satukan dunia dan akhirat. Karena dunia itu adalah sesungguhnya adalah akhir, itu adalah awal. Dohir itulah yang batin. Maka orang adalah banyak salah kaprah membenci dunia. Padahal dunia ini adalah merupakan surga kepada orang yang faham tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan itu tadi. Allah bicara dunia adalah segala apa yang nampak ini adalah sebagai makhluk. Tetapi Allah mengatakan akhirat adalah segala apa yang di sebalik ini. Maka kita adalah setiap hari adalah diberikan untuk meningkatkan kesadaran kita, adalah untuk menjadikan kita memahami tentang hukum-hukum Allah, sahabat. Ya, maka Abah tadi malam sudah sampaikan, kalau tubuh kita berdarah, setetes tubuh darah kita berdarah O, maka seluruh lautan darah di tubuh kita pun O. Maka janganlah setetes darah itu merasa terpisah dari saudaranya. Adalah lautan darah yang ada di tubuhmu. Karena dia satu jenis. Dia satu bangun. Tadi semua. Ya. Inilah realita yang harus dihadapi. Kenapa manusia merasa kecil? Karena dia adalah hanyalah setetes darah. Kenapa manusia itu merasa hidupnya adalah susah? Karena dia adalah setetes air. Adalah yang terhantam yang dengan gelombang samudra Tuhan yang meliputi. Dunia ini adalah merupakan adalah ruang dan waktu, dan Allah itu adalah yang meliputi ruang dan waktu. Allah tidak ada pada ruang dan waktu, dialah yang meliputi ruang dan waktu. Tadi semua. Maka Allah adalah meliputi, tetapi Allah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Maka disinilah
ruang dan waktu adalah merupakan wadah kepada Allah untuk dia melihat dirinya pada segala apa yang ada di alam dunia ini. Maka inilah memahaminya sahabat, maka kita adalah kenapa harus mentauhidkan wahada yuwahidu tauhidan. Tadi tauhid, kalau kata Pak ini tahu yang hidup. Ya, karena hidup itu adalah satu. Yang tempat hidup yang banyak. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Dan Allah menyuruh kepada kita beberapa ayat, 8 ayat dalam Al-Quran. Kita ini harus bahagia di dunia ini. Karena dunia ini adalah akhirat. Maka tadi. Makanya kita adalah tergantung kamu. Siapa diri kamu. Ada orang dalam berilmu, ada yang aku tahu. Dia hanya tahu adalah dirinya yang tahu. Tetapi harusnya ilmu itu adalah tahu aku. Dia tahu Allah, aku yang sejatinya aku. Maka orang dengan bersyariat adalah sebetulnya adalah beribadah mendapatkan kekosongan. Orang beribadah dengan tarekat, dia sudah tahu siapa yang diibadahi. Orang beribadah dengan hakikat sudah sampai kepada tujuan yang diibadahi. Orang beribadah dengan ma'rifat, dia sudah tidak lagi adalah kata sembah, menyembah, mengingat karena aku adalah engkau, la ilaha illa anta, itu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana adalah la ilaha illa anta. Maka disinilah tergantung daripada tingkat kesadaran. Kesadaran makhluk atau kesadaran dia. Tadi semua ya. Inilah sahabat bahwa dari awal pun Allah hanya ingin dikenali. Dan maka dia telah menyamar. Tadi semua menjadi segala bentuk makhluk di alam dunia ini. Tapi pada hidup yang sama. Pada samudra yang sama. Nah, disinilah pelajaran kepada kita adalah, maka kata Abah, setiap orang yang kau temui adalah guru, setiap tempat yang kau tempati adalah sekolah, dan kehidupan adalah sekolah tanpa libur. Untuk kita belajar bagaimana, mana yang disebut dunia, dan Abah sudah ajarkan. Kalau Allah bicara bumi, maka tubuhmu juga. Allah bicara dunia, ya tubuhmu. Tapi Allah bicara langit, ya ruhmu itu. Allah bicara akhirat, ya juga ruhmu tadi semua. Maka kau melihat yang hidup atau yang menghidupkan tadi semua. Ya. Dan disinilah tingkat kesadaran makhluk adalah dia adalah sadar atau tidak sadar adalah. Maka tugas kita adalah wahada yuwahidu tauhidan adalah mengembalikan semuanya. Adalah kita jangan lagi merasa status air, tapi kembalikan pada samudra. Karena seluruh air di alam dunia ini sahabat semua berasal dari air yang sama. Yang diangkat oleh tekanan, yang dijatuhkan kepada berbagai tempat. Maka semua air di dunia ini selalu menuju titik nol. Titik nol itulah laut. Maka itulah ulama-ulama tasawuf selalu mengajarkan adalah bahrul hayat. Bahrul itu laut. Jadi semua hayat adalah hidup. Dan hidup itu adalah satu. Dialah yang kita, maka sholat adalah juga sama. Ngerti kepada yang hidup. Sadar kepada yang hidup. Bukan. Maka disitulah manusia menjadi 4 bagian. Ada jasadnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya. Jasadnya hanya untuk memperlihatkan fiilnya. Bahwa dia itu dohir. Karena kalau nggak ada yang dohir, maka Allah itu kamu yang tidak menyaksikan Allah dohir, kafirlah kamu. Kafir itu adalah kufar. Al-kufru adalah tertutup untuk melihat Allah pada segala apa yang ada. Itulah kenapa dunia ini adalah wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Adalah hanyalah canda, laibah adalah tempat candaan tadi. Tapi hati-hati tempat walahun adalah tempat tipuan juga. Maka wamal hayatud dunya illa masaul gurur. Kehidupan dunia adalah tipuan tadi semua. Tetapi inilah makanya kita harus memahami bagaimana mentauhidkannya dengan benar. Ada syariat pada tubuhmu, ada tarekat pada hatimu, ada hakikat pada ruhmu, ada makrifat pada sirmu. Maka segala apa yang
dinyatakan oleh Allah kepada kita, maka itulah kenapa kisah kita adalah seminggu itu adalah 7 hari dari Ahad menuju Ahad, tapi sesungguhnya tujuannya adalah Jumat. Jamukan. Sesungguhnya kamu bukan lagi setetes air, tapi kamu adalah bagian dari samudera itu. Kamu adalah berdiri sendiri dari semua, karena sudah tidak lagi aku, tapi yang adalah aku sejati. Dari semua dengan syariat kamu akan mengenali membenahi diri. Thariqat adalah untuk mengetahui siapa yang disembah, hakikat untuk berserah diri kepada yang disembah, dan ma'rifat mengenali sejatinya diri. Dan inilah tujuan perjalanan kita kehidupan, sahabat. Maka kita harus menyadari hakikat diri kita, bahwa segala semua makhluk ini adalah pada dasarnya adalah zat yang sama kalau kita adalah setetes air, maka orang lain pun adalah setetes air yang sama. Maka orang yang sudah sampai pada kesadaran, dia akan memandang orang lain adalah dirinya yang lain. Kalau cipratan air itu satu botol dicipratkan, maka air yang nyiprat kemanapun adalah air di botol yang sama. Nah, manusia yang tidak bahagia, dia sekarang ini masih terkurung dengan botolnya. Seperti air aqua yang kamu lemparkan ke danau, padahal air itu dari danau, tapi dia merasa terpisah karena ada botol aqua dan merek aqua. Pengakuan pada nama dirinya, pengakuan pada wujud dirinya, itulah yang membuat dia, padahal dia harus bukakan, lepaskan tadi semua. Karena penghalang dirimu adalah botol itu. Botol itulah yang disebut dunia. Padahal kamu ada pada lautan akhirat sebetulnya. Maka lepaskan pengakuan pada dirimu bahwa kamu yang wujud, sesungguhnya kamu ada yang diadakan. Tadi ya. Maka saksikan perjalanan air. Ada yang dari gunung, ada yang dari sawah, ada yang dari sungai, perjalanan air. Ada yang sudah diminum anjing, dikencingkan lagi. Dari minum babi, dikencingkan lagi. Ada yang masuk menjadi air kocok, air kotoran, air apa. Tapi semua air adalah innalillah, semuanya berasal dari laut. Dan perjalanannya wa inna ilahi roji'un, sedang kembali menuju laut lewat selokan-selokan, lewat parit-parit, lewat apapun. Semua. Ada yang perjalanannya panjang, ada yang perjalanannya pendek. Maka inilah sahabat tentang perjalanan kembali setiap makhluk itu adalah. Nah, dalam perjalanan itu bisa neraka dan bisa surga, tergantung si air itu. Kesadarannya, sahabat. Ya, kita adalah dengan siapapun. Maka itulah kenapa tujuan daripada ibadah bukan menyembah Tuhan tadi semua. Ya, bukan menyembah Tuhan. Tidak ada kata menyembah. Kata menyembah kalau dalam arti syariat adalah syirik. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Itulah yang boleh wujud, yang sebenarnya wujud adalah hanya Dia. Adapun segala apa yang ada adalah wujud yang diwujudkan, atau disebut wujud waham atau wujud arad. Dan segala yang diwujudkan ini ada pada ruang dan waktu. Allah itu adalah meliputi seluruh ruang dan waktu. Dan oleh karena itulah kepada Allah tiada ada jihad. Ada 10 makulat yang haram kepada Allah. Disitulah bahwa sesungguhnya kita harus mampu mencabut bahwa segala apa yang ada ini kita harus mampu memandang kemanapun kau hadapkan adalah hanya melihat laut yang sama. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Sebetulnya memandang Allah dengan berseri-seri hari ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kemanapun kau hadapkan melihat hidup Dia dalam wujud yang berbeda. Maka itulah kenapa kata Abah, bagi orang yang ingin tauhid, maka muharram itulah. Haramkan pada dirimu merasa ada. Haramkan pada dirimu bahwa kaulah yang hidup. Haramkan pada dirimu kaulah yang mendengar. Haramkan pada dirimu kaulah yang bicara. Disitulah la hayyun, aku tidak hidup, la ilmun, aku tidak berilmu, la sami'un, aku tidak punya pendengaran, la basyirun, aku tidak punya penglihatan. La qadirun, la mudirun. Aku tidak punya gerak. Aku tidak punya kehendak. La mutakalimun.
Aku tidak bisa bicara la maujudun bihaqillallah. Tiada yang maujud kecuali dia yang wujud. Adapun yang maujud ini adalah pelajaran. Semakin tebal keberadaanmu rasa wujud di dunia ini, semakin menderita, sahabat. Maka itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita di tengah-tengah Al-Quran itu wal yatalartob. Lembutkan hatimu. Kalau perlu hilangkan dirimu. Nah, maka ibadah yang dilakukan adalah sholat. Shodnya adalah harus siddiq. Adalah syidkul adalah kauli. Benar dalam ucapan. Benar dalam tindakan. Benar dalam tauhid. Tadi semua. Lamnya adalah layyinul qalbi adalah lembutnya hati adalah bagaimana kita. Maka orang yang berjalan menuju Allah itu akan memiliki kelembutan. Dan amaliyah yang dilakukan di thariqat apapun adalah dengan bacaan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Jadilah engkau debu kosmik, debu kesadaran. Menyatulah dengan seluruh isi debu yang ada di alam ini. Sebagaimana air adalah kamu bagian daripada samudra, maka tidak lagi mengenal perbedaan. Karena engkau menyaksikan air pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Tadi semua ya. Maka ia tidak lenyap tetapi menyatu dalam keutuhan yang lebih besar, sahabat. Maka itulah kalau kamu menjadi setetes air, kamu akan menderita. Kamu merasa fana, kamu merasa kecil, kamu merasa rapuh. Kamu merasa miskin, kamu merasa lemah. Coba hilangkan keberadaan akumu, kembalilah pada aku sejatimu. Maka engkau adalah menjadi kaya. Engkau menyatu dengan samudra. Engkau mendapatkan rezeki seluas samudra. Mendapatkan ilmu seluas samudra. Engkau akan bahagia bersama Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di alam dunia pada saat orang sudah memandang Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Maka tubuhnya ada jannatul ma'wa. Seluruh isi alam ini akan menghambar pada dirimu. Seluruh isi alam ini menjadi pelayanmu. Karena kamulah sebagai lokomotif daripada kehidupan, kenyataan wujud Allah. Demikianlah sahabat, tetapi syaratnya adalah, maka dalam sholat ada takbiratul ihram. Takbir. Takbir itu apa? Tadi semua. Maka ihram itu adalah apa? Itu juga sama. Haramkan yang sholat kamu. Yang berdiri sekarang kudrotnya, irodatnya. Dan yang berkalam adalah kalamnya. Yang melihat tempat sujud basornya. Yang mendengar adalah samanya. Kamu sudah hilang. Itulah yang Allah sampaikan. Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Maka sekarang yang berdiri bukan dirimu lagi. Sekarang yang berdiri bukan makhluk fana lagi. Kamu sudah bako bersama Allah. Berarti kamu kalau sudah begitu tidak ada lagi kematian. Kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako. Kamu sudah hanya berpindah saja dari negeri yang fana. Negeri yang fana, negeri jasad, menuju negeri yang bako. Negeri ruhmu yang arbadi bersama dia. Karena ruhmu adalah tiupan dari dia. Itulah sahabat. Kalau kamu sudah begitu berarti di dunia ini kamu sudah mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, dan jannatul qurbah. Dohirmu dihibur oleh Allah dengan jannatul ma'wa. Dipan dari emas, pakaian yang bagus, makanan yang enak, kendaraan yang cepat dan bagus. Istri yang cantik adalah sebagai bidadari kepada dirimu. Adalah istrimu, sama saja suamimu adalah istri yang cantik pada dirimu. Sahabat, inilah yang harus kita fahami di dalam kehidupan. Maka banyak orang sekarang beribadah, tetapi dia tidak ibadah. Tetapi dia adalah selalu yang carinya dunia. Pada saat kau memandang kebahagiaan akhirat, surga itu adalah dipan dari emas, makanan yang enak, pakaian dan bidadari. Sesungguhnya sesungguhnya engkau bukan cari akhirat, yang kau cari adalah dunia. Tapi sebaliknya orang yang sudah memahami dunia, dunia ini pun sudah akhirat. Maka inilah Allah ingatkan sahabat, di sebalik yang panah ini ada yang bako. Ingat itu. Di sebalik yang wujud ini adalah, maka
Jangan tertipu dengan segala apa yang kalian lihat. Maka itulah dari awal di Muharram itu haramkan dirimu. Bebaskan kamu dari penyakit kulit. Tidak lagi kamu menghukum siapapun, agama apapun. Karena mereka adalah air yang sama dengan dirimu. Terus kenapa kamu harus membencinya? Karena pada saat kamu membencinya, berarti kamu salah melihat. Karena tujuan dari kehidupan ini adalah sekolah, belajar kepada si jiwa. Maka ciri manusia kamu adalah manusia jasad, kamu akan selalu digonjang-ganjing dengan segala apa yang sifatnya berubah. Padahal segala yang berubah ini dia sedang mengajarkan kepada kita. Ada yang tetap, ada yang bako, ada yang abadi. Ya, yang berubah itu adalah wujudmu, badanmu, dunia ini. Jadi pada saat kau pandang ini semua Allah, maka tidak lagi yang segalanya menjadi tetap kepadamu. Maka Abah menyaksikan bahwa dunia ini sudah tidak lagi menua. Tadi semua. Dunia ini sudah berubah. Manusia umurnya adalah sudah sama, sahabat. Kamu bisa menyaksikan sekarang. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Mari kita dalam sholat, kita benarkan sholatnya. Maka takbiratul ihram, ihramlah, tutuplah segala apa yang dohir ini. Termasuk badanmu. Ihramlah. Maka kenapa dalam sholat ada rukun, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in. Tadi ya. Maka disitulah engkau akan ihramlah, tutuplah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah tutuplah dirimu yang dohir dan dunia ini. Karena ini semua tipuan. Ya, ingat itu. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Segala kaun ini mati. Tidak ada. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu adalah halikun. Tidak ada. Hancur. Fana. Jadi pada saat kau rubah pandanganmu, ternyata sebalik yang dohir ini yang batin. Kalau dalam hikam Abahawis menangkan Allah laka kepadamu antanduro, kau mampu melihat yang di sebaliknya. Maka fil mukawana, ternyata segala makhluk ini dia khalik. Maka kau melihat Allah setiap hari, wujuhu yaumaidin nadhiro. Maka kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib, aina matwallu fasama wajhullah. Kau melihat Allah dengan segala keindahannya, segala kebaikannya kepada diri kita. Kau akan menikmati surga sekarang, hari ini, di tempat ini. Karena bumi ini sudah menjadi akhirat untukmu. Inilah yang barangkali ulama dulu sekalipun tidak memahaminya. Kenapa? Karena alatnya, ilmunya belum Allah siapkan. Hari ini sahabat, kamu mengerti dengan ilmu pengetahuan sains. Maka dunia ini seolah-olah ayat Qur'annya. Nah sekarang oleh Tuhan didohirkan ayat sains dengan ayat-ayat kauniyah. Maka sekarang dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Maka dengan spiritualitas, dengan tauhid, kau mengerti kenapa dunia ini bekerja. Tetapi dengan sains kau akan mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Maka ada sekelompok orang sains membuktikan Tuhan. Dari kosong dia menemukan. Ternyata di sebalik yang kosong ini hanya gelombang elektromagnetik. Dan sekarang kamu bisa buktikan gelombang elektromagnetik itu dengan kamu lihat Abah. Apakah ada kabel HP Abah dengan kamu? Tapi kenapa kamu bisa melihat Abah? Karena ada gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik itu? Itulah kehadiran Allah. Sebetulnya di ruang kosong ini ada isi. Maka HP-mu tersambung dengan Abah. Ya sahabat. Maka pelajarannya tidak mungkin dipahami oleh ulama dulu. Kalau jangankan ulama dulu. Zaman Abah aja segalanya pakai kabel. Disambungkan pakai kabel. Sekarang wireless. Tanpa kabel. Karena Allah itu tidak butuh kabel. Untuk menyambungkan. Dan disinilah kamu juga harusnya menyadari pada saat teknologi mengajarkan. Bagaimana cara mencari lokasi engkau bisa Sherlock hari ini. Bagaimana engkau mencari guru mursyid. Seumpama adalah Sherlock yang bisa menuntunmu pada jalan. Di manakah sinyal itu? Tadi semua ya. Maka disinilah
Maka ilmu pengetahuan membuktikan adanya Allah. Ilmu pengetahuan mengajarkan bagaimana sunatullah. Ada hukum tarik menarik. Ada hukum tolak menolak. Ada hukum tabur tuai. Ada hukum yang berlaku. Tilka sunnatullah. Walan tajid sun. Hanyalah ruang dan waktu ini tempat dia bermain-main. Nah, disinilah sahabat yang harus dipahami dari semua. Ya. Jadi pada dasarnya, pada saat kamu mempanahkan diri, kamu tidak lenyap. Tapi kamu adalah bergabung dengan yang maha besar. Dengan samudera luas. Bersama kekayaan Allah, kesadaran Allah, kebahagiaan di situ. Dan kamu tidak akan lagi mati. Itu dikatakan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kau bayangkan orang yang mati di jalan Allah. Cuma orang salah menafsirkan. Di jalan Allah itu perang di Badar, perang di Uhud, ngebom gereja. Itu kebodohan. Orang yang mati, yang ridho mati dalam hidup, itulah. Jadi yang disebut dengan mati syahid itu adalah kamu mati dalam hidup. Kalau orang mati dalam mati, itu bukan syahid. Tadi semua. Justru pada saat kamu merasa hidup, kamu serahkan hidupmu adalah hidup Allah. Pada saat kamu merasa wujud, wujudmu adalah wujud Allah. Pada saat engkau melihat, dia yang melihat pada matamu. Pada saat engkau mendengar, dia mendengar pada telingamu. Itulah orang yang mati syahid. Tadi. Maka Allah katakan, walau anna katabna alaihim. Allah pun kata lau. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Bukan membunuh dirimu, mematikan secara mati hissi, ya, tapi mati maknawi. Jadilah kamu syuhada. Adalah raditu billahi robba. Ridolah. Jadilah Islam. Ittaqullah. Telanjanglah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan sebenarnya. Wala tamutunna. Dan janganlah kamu mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali engkau telah serahkan dirimu. Sebenarnya kamu wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, kaya yang dikayakan. Coba kamu hari ini leburkan pada Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, Allah Ar-Razzaq. Tadi semua. Maka undanglah dia dengan sifat-sifatnya. Tadi semua sahabat. Tetapi kamu jangan merasa bersifat. Bergantunglah pada sifatnya. Sandarkan pada sifatnya. Inilah yang disebut dengan tauhid. Ya. Tahu yang hidup. Wahada yuwahidu tauhidan. Satukan pada samudra itu. Ya. Jadi inilah sahabat. Ya. Selama ia melihat dirinya terpisah dari entitas Tuhan. Dialah jadi setetes air yang lelah. Yang lemah. Yang mati. Yang fana. Tapi harusnya ia hidup dalam ruang. Kamu akan berada pada hidup pada ruang dan waktu yang terbatas. Karena Allah itu adalah meliputi ruang dan waktu. Tapi Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah ada sendiri dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dulu, ya. Maka marilah kembali kepada bahwa kita adalah pancaran nur ilahi, maka lenyaplah batas ruang dan waktu di dalam kesadaran kamu, dan ia kembali pada kesadaran Tuhan, ya. Bahwa dan dia menyadari bahwa dirinya adalah hidup oleh Tuhan, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, ya. Inilah yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi semua. Bagaimana gelas ini akan dipisah, gelas kaca dengan kaca. Dia tidak berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Seluruh isi alam ini adalah seumpama gelas kaca ini. Dan dialah kaca yang meliputinya. Itulah yang disebut Rob. Maka kata dia, wa ana Rabbikal muntaha, itu adalah bagaimana si gelas kaca ini mengembalikan kesadaran. Sebetulnya ada karena diadakan oleh si kaca. Dihidupkan oleh si kaca. Kudrat irodat pada kaca. Semua.
ya, wujud pada wujud kaca, sehingga kemanapun, sehingga dia tidak mungkin lagi. Adalah bagaimana dia menunjuk yang sebenarnya Tuhan yang meliputi segala apa yang ada, termasuk yang meliputi dirinya. Nah, itulah sahabat ya. Karena orang yang sudah memahami itu dia telah menemukan bahwa seluruh ruang dan waktu hanyalah wadah dari keberadaannya. Ruang dan waktu hanyalah tempat dia bercanda. Dan segala apa yang ada ini adalah. Jadi sahabat, maka Tuhan mengajarkan dua hal pada kita. Fisik, maka hukum fisika, hukum kimia. Maka disinilah kamu akan menyadari bahwa keberadaannya. Ya. Maka kata Abah tadi malam, energi tertinggi adalah kesadaran. Ya. Tetapi kalau di dalam ilmu pengetahuan bahwa energi adalah hal yang tertinggi. Kan semuanya energi. Apa yang bukan energi? Dan Abah sudah mengajarkan inilah kita harus menyatukan kholab dan salab. Menyatukan antara ilmu Al-Quran dan ayat Qurannya dan ayat kauniyah. Maka kesempurnaan itulah. Alam menunjukkan kepada kita bagaimana alam ini bekerja. Tapi Tuhan spiritualitas ruhmu mengajarkan kenapa, bagaimana. Jadi kalau pengetahuan membuktikan bagaimana alam ini bekerja, tapi agama ataupun tauhid mengajarkan kenapa alam ini bekerja. Nah inilah, maka inilah yang harus dipahami ya. Sahabat, bahwa banyak hal ya. Jadi keberadaan kita di dunia ini kata Abah juga adalah bagaimana menyadari adalah dia Allah ya. Nyata pada segala realitas ya. Bukan hanya sebatas materi. Bukan sebatas fisik, tetapi di sebalik yang fisik ini ada yang metafisik ya. Buktinya bagaimana ruang ini tersambung. Nggak ada bedanya kita. Kamu di sana, aku di sini adalah sama seperti ini. Tersambung kan dengan ada gelombang elektromagnetik di sini. Kosong yang tapi isi. Kita adalah saudara, satu napas. Maka pada saat engkau ada napas kebencian kepada saudaramu yang sama bernapas di tempat yang sama. Maka disitulah engkau akan ditolak oleh alam ini, sahabat. Maka itulah di Muharram bebaskan dari penyakit buta. Di Muharram bebaskan. Sebagaimana Yakub bebaskan penyakit kulit. Bagaimana engkau bernapas dengan siapapun, dengan makhluk apapun di dunia ini dengan satu tempat yang sama. Sebagaimana HP ini tersambung. Sekarang yang nonton Abah ini sudah berapa belas ribu dengan gelombang elektromagnetik yang sama. Pendengar radio Prambors mendengarkan pada radionya masing-masing dari satu pemancar yang sama. Paham? Yang menonton Indosiar hari ini berapa juta pun TV dari stasiun yang sama Indosiar. Nah disinilah yang harus kamu sadari. Maka janganlah merasa sebagai Indosiar, merasa sebagai TV-mu, tapi leburkan pada Indosiar bahwa kamu adalah. Nah ini jangan merasa menjadi tetes air, tapi kembalikanlah pada samudra. Kamu bagian daripada hidup itu sendiri. Tapi syaratnya ridholah kepada Allah. Raditu billahi robba. Bahwa sesungguhnya kamu ada yang diadakan, hidup yang hidupkan. Kamu bergantung pada sifat-sifat dia. Bukan kamu yang memiliki sifat itu. Ya. Jangan tertipu dengan inilah, maka kehidupan adalah merupakan ruang dan waktu untuk kita menyadari. Ya. Ruang hanyalah bentangan kasihnya. Waktu hanyalah gerak kehendaknya dan kesadaran kita. Bila disucikan akan menjadi cermin baginya. Maka tadi segala alamu mir'atul haq. Semua ini adalah dia untuk melihat dirinya. Di luar dirinya. Sahabat, pahami ya. Maka di dalam hikam, sahabat Abah sering bahas tentang syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka. Wa ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi. Wa haqqul basyirati adalah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Ya.
Maka dijelaskan adalah sinar syu'aul basirah. Sinar basirah membuatmu menyaksikan adalah qurbahu minka, kedekatan dengannya. Tadi. Bagaimana? Bahkan kamu sekarang yang ada di Sumatera, bahkan ada sahabat Abah yang di Australia hari ini, yang sedang ikut live. Ada sahabat yang sedang di Taiwan. Tapi kamu bernapas bersamaan dengan Abah dari udara yang sama, di tempat yang sama. Ya, kita saudara. Maka kalau kamu ingin bahagia, hentikan napas kebencian. Karena kamu adalah pada saat kau membenci siapapun, kau membenci dirimu sendiri. Pada saat kau menyakiti siapapun, kau menyakiti dirimu sendiri. Pada saat kau menjelekkan siapapun, kau menjelekkan dirimu sendiri. Yang artinya kau menjelekkan Tuhan. Karena semuanya hanya cipratan dari air yang sama. Dari air laut baharulah ayat. Dari semua. Maka itulah kehidupan ini sebut kata Allah wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Gurur, tipuan. Jangan tertipu dalam wujud apapun, ya. Maka disinilah sahabat ada syu'aul basyir, ada takholi, mencabut. Takholi, cabutlah. Maka itulah bagaimana mencabut takholi dengan nafas. Abah sudah ajarkan. Dengan napas masuk ke dalam, maka pelanlah dengan napasmu sesungguhnya. Tauhidkan. Itulah disebut tauhid, tauhidup kepada hidup. Ternyata dari satu hidup yang sama. Masuklah ke dalam at-tanzih. Segala apa yang ada ini. Karena kalau tidak kamu masukkan dulu ke dalam, maka kamu akan berbuat syirik. Itulah kenapa hari ini. Pada saat kamu membenci orang lain, kamu sudah syirik sebetulnya. Berarti ada kamu, ada dia. Pada saat kamu merasa mulia pun syirik. Karena kamu merasa ada. Pada saat kamu ibadah dan ujub pun syirik. Karena tadi ujub syirik, ria syirik, merasa wujud syirik. Itulah sahabat. Dan Allah menyuruh kita dari awal kembali kepada dia. Kenapa disuruh kembali untuk mati? Karena kamu akan dimasukkan ke dalam surganya. Saat ini, sekarang, di tempat ini. Maka Allah menyuruh wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah aku adakan. Wabtagi fima, dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Segala isi alam ini dan dirimu. Jadikan darul akhirah. Jadi akhirat itu adalah cara pandang. Kau pandang makhluk adalah dunia. Kau pandang Allah. Yang di sebaliknya. Abahawis memenangkan Allah. Laka kepadamu. Hanya untuk melihat. Antanduro melihat kamu dan di luar kamu. Pil mukawana. Ternyata mukawan itu adalah kawana. Ternyata gelas kaca itu kaca. Dan kaca itu nyata pada gelas kaca. Aku rahasia. Al-insanu siri. Gelas kaca adalah rahasiaku. Dan aku rahasia gelas kaca. Aku dohir karena gelas kaca. Dan aku nyata. Dan kaca, gelas kaca ada karena ada aku. Demikianlah sahabat. Maka pahami ya. Maka yang menjadikan dirimu tidak bahagia karena kamu setetes air. Pada saat ibadah sendiri jadi ria. Pada saat pintar sendiri jadi ujub. Coba kamu leburkan. Pada saat pintar kamu tidak merasa pintar. Justru bodoh berada pada samudra yang maha pintar. Tadi semua. Itulah kenapa sahabat baginda Nabi Muhammad itu kita baca salawat ummi. Bagi Nabi Muhammad dikatakan ummi. Sehingga orang banyak salah menafsirkan. Apakah Nabi Muhammad bodoh? Ya tidak mungkin. Muhammad itu tidak mungkin bodoh. Dia seorang rasul. Dia harus fatona. Dia itu cerdas. Tapi kenapa sudah dikatakan Nabi Muhammad itu ummi? Tadi semua. Ya. Karena pada saat kamu ummi di hadapan Allah. Allah berikan ilmu tanpa batas. Pada saat kamu fana di hadapan Allah. Maka sekarang yang tadinya kamu fana. Sekarang bako bersama Allah. Maka tadi. Man arafa nafsahu bil fana. Siapa yang mengenal dirinya yang fana. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Man arafa nafsahu bil adam.
Aku tidak ada. Yang wujud karena wujudku diwujudkan. Kayak es batu. Sebetulnya aku tidak ada. Yang ada si air. Karena aku tuh nggak ada. Kamu itu kayak es batu hari ini. Matanghul, merasa ada, merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Padahal coba cairkan dirimu. Sebenar-benarnya kamu itu. Es batu tidak ada. Yang ada hanya air. Coba pecahkan gelasmu, wahai gelas. Sebetulnya kamu tidak ada, yang ada hanya kaca. Hanya itu saja sebetulnya. Itulah kenapa tauhid. Itulah kenapa harus tahalli. Cabutlah. Kalau tidak, kamu tadi serba salah. Berilmu, ujub. Semua. Ya. Soleh, ria. Tadi semua. Nggak ada benernya. Kalau nggak tauhid itu. Maka tadi matematika membuktikan kosonglah kamu. Karena jangan kamu anggap kosong itu kosong. Karena angka 1 itu dari angka kosong. Angka 2 pun adalah dari kosong. Angka 3, 4, 5, 6. Manusia sekarang lupa dirinya. Karena sudah jadi 9, jadi 8. Terhalanglah kosongnya. Pada semuanya datang dari kosong. Dan ilmu pengetahuan hari ini membuktikan ternyata kita kosong. 40 triliun sel pada tubuh. Ada inti sel. Di dalamnya ada atom. Di dalamnya ada elektron, proton, neutron. Di dalamnya ada boson. Di dalamnya ada quark. Di dalamnya ada zat hidup. Pengetahuan membuktikan. Pengetahuan mengajarkan kepada kita bagaimana alam bekerja. Allah mengajarkan tadi semua. Kenapa alam bekerja? Dari semua. Ya. Indah menyatukan dua-duanya sahabat. Maka bagi orang yang pikirannya sudah jernih. Yang sudah dia menyatakan kosong. Maka tadi kata Abah. Setiap melakukan amalia. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun. Insya Allah kamu kalaupun berilmu tidak akan pernah merasa berilmu. Karena orang merasa bodoh pun sudah sombong. Apalagi merasa berilmu. Bodoh aja sudah sombong. Bodoh pun udah syirik. Tadi semua. Ingat itu sahabat. Jadi syirik itu adalah pada saat memandang masih ada yang lain selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Makna la ilaha illallah itu kenapa miftahul jannah. Kenapa la ilaha illallah itu? Karena tiada yang lain kecuali dia. Maka itulah perjalanan kita dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuklah la ilaha illa anta. Sampailah kepada la ilaha illa anna. Yang awalnya la ilaha illallah masih iblis, masuklah la ilaha illa anta. Sudah nafsu, masuklah la ilaha illa, masuklah dari la ilaha illallah, masih iblis kamu itu. Tadi semua. Masuklah kepada la ilaha illallah. Sudah kamu itu sudah hawa nafsu. Masuklah la ilaha illa anta. Sudah bagaimana? Disitulah merasa berilmu, merasa ada, merasa pintar, merasa soleh, merasa baik, merasa beramal. Itulah masih iblis juga. Masuklah la ilaha illa anna. Itulah yang kata iblis. Qala rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan aku. Itu harus paham itu dongengnya Tuhan. Kita harus mengerti perumpamaan Tuhan. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Iblis itu siapa yang ngomong itu? Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Tadi selama belum mukhlas. Karena iblis itu hakikatnya tubuh kita sendiri. Tadi selama kamu yang ada, itulah selalu merasa lebih baik dari siapapun. Merasa lebih soleh, merasa lebih alim. Atau sebaliknya, merasa paling maksiat. Itu pun iblis. Karena pada dasarnya, apa yang bisa lakukan tubuh ini? Ya sahabat. Maka memahami rukun iman yang keenam. Tadi. Qada dan qadar khairi wa syarihi min Allah pada tubuh ini. Adalah. Itu yang harus dipahami. Maka hikam mengatakan syu'ul basyirati yushidu ka qurbahu minka. Maka dengan pikiran syu'ul basyirah. Dengan takhali.
lepaskan. La hayun la ilmun, kau akan menyadari dekatnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Paman arafa rabbahu fasadal jasadahu. Barang siapa kenal pada Tuhannya, barang siapa si gelas kaca sudah kenal pada Tuhannya, hancurlah dirinya. Dia tidak ada. Aku ada, diadakan. Aku hidup, dihidupkan. Aku segalanya pada kaca. Maka sekarang dia sudah tidak lagi bersandar pada dirinya. Dia sudah tidak lagi pengakuan, aku gelas, aku gelas. Tapi dalam batinnya sudah mengatakan, gelas itu tidak ada, yang adanya kaca. Lebur pada wujud kaca. Lebur pada semua, ya. Tidak lagi menjadi setetes air. Kamu sudah lebur pada samudra. Itu yang harus dipahami. Wa ainul basirati tushidu ka'adama kali wujudnya, itu ainul basirah. Sayangnya hanya ainul basirah yang bisa menyaksikan. Ainul basirahnya si gelas kaca ini menyaksikan bahwa sesungguhnya dia tidak ada. Pada orang yang sudah punya kesadaran dengan ainul basirah. Tadi semua penglihatan mata. Tadi kan Abah melihat, ada melihat dengan ro'a, melihat makhluk. Melihat dengan nadhara pada dadamu. Itulah baginda Nabi bersabda, "Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil." Apapun yang kau lihat tidak mampu menyaksikan Allah, batilah kamu. Bagaimana mungkin ada yang dohir? Karena segala yang dohir itu yang batin. Bagaimana mungkin kau melihat yang akhir? Ternyata segala yang akhir itu yang awal. Sebenarnya. Maka dikatakan, wa ainul basirati tusidu ka'adama kali wujudi. Sinar basirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu. Kamu tiada, hei gelas kaca, karena keberadaan si kaca. Inna rabbaka atau binas. Tuhannya adalah si kaca itu sendiri. Tuhannya adalah tadi semua. Silahkan pada kesadaran mana kamu berada. Itulah tauhid. Tadi man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Maka siapa mengenal semua dunia ini fana dan meleburkan, menghilangkan, maka segala apa yang nampak ini menjadi negeri akhirat. Hanya itu saja. Maka kenapa Allah mengatakan dari Aba wa idkul ya adamuskun anta wa zaujuka jannah. Satukan dohir dan batin. Supaya dunia ini menjadi surga untukmu. Rogoda. Segalanya ada. Segala makanan menjadi makanan surga. Tempatnya menjadi surga. Yang tadinya fana menjadi bako. Tadi semua. Itulah kenapa kamu tidak lagi mati. Baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna. Tidak mati. Bal yankiluna min daril fana. Kapan? Sekarang. Di mana? Di sini. Selama kamu sudah wujuhu yauma idzin nadirah. Kamu sudah bisa menyaksikan al-kaunu kullu zulmatun. Ini semua mati. Tapi kau menyaksikan sang hidup. Satu hidup yang meliputi segalanya. Dia tidak ada pada ruang dan waktu. Dialah yang meliputi ruang dan waktu. Dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu adalah wadah untuk dia bercanda. Melihat dirinya. Di luar dirinya. Pahami itu pada dirimu. Inilah yang harus dipahami. Ya. Jadi wa ainul basirati ada tushidu ka adama kali wujud. Karena Adam tidak ada. Man arafa nafsahu bil adam. Barang siapa menyaksikan dunia. Disinilah. Aduh ya Allah. Tipis sekali. Kau saksikan dunia, hilang dia. Kau saksikan Allah, hilang dunia. Kau saksikan gelas, maka hilanglah kaca di matamu. Sejuta orang dikata ini apa? Pasti bilang gelas. Padahal yang nyata itu kaca. Karena salah fokus. Semua. Demikian Allah mengajarkan kepada kita. Mana yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Jadikan negeri akhirat. Maka kamu akan berubah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ada nasib. Maka tadi kata Abah, yang muharramnya benar. Akan masuk sofar, sipir kosong. Akan lahir di maulid. Maulid itu lahirlah dirimu yang batin. Kau tidak lagi yatim. Maka Jumadil Awar kau akan menemukan air maul hayat.
Mi'raj di Rajab, kau sudah mengerti hakikat angka 7 pada 7 lubang di kepalamu dengan 10 jarimu. Tapi jangan hanya begini, itu hanya cilukba. Orang sekarang jual-jual begini menjadi cilukba. Tadi semua. Membeli cilukba 5 juta. Apa itu? Tadi semua. Ya. Yang tukang tipu, ditipu tukang tipu. Tadi semua. Ya. Itulah. Maka Rajab. Rajab itu hakikat ruhmu. Tapi Sya'ban hakikat Rasulullah. Maka tadi 7, 8, 9. 7 adalah setelah kamu memahami. Kamu adalah Fatihah 7. 7 latifah. 7 lapis nafsu. Hidup di hari yang 7 dari Ahad menuju Ahad. 7 kesadaran. 7 lapis nafsu. 7 lapis alam. Dari semua. 7 air mutlak. Dohir. 7 air mutlak batin. Latifatul qalbi. Latifatul ruhi. Latifatul syiri. Latifatul khofi. Latifatul afa. Latifatul qolam. 7. Maka Rajab itu 7. Maka sekarang tenggelamkan segala apa ini yang 7 ini ke dalam dirimu. Supaya Sya'ban hakikat Rasulullah. Maka kemanapun kau melihat Muhammad. Yang tadinya kau hanya memandang ini kayu, ini batu, ini orang, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, ini apa. Setelah kau masukkan, tenggelam, satukan. Kau sekarang hanya melihat samudra. Hidup. Sudah nggak ada lagi Kristen. Ada. Tadi kata Abah juga. Secara syariat, iblis itu menyeramkan. Matanya merah, bertanduk secara syariat. Tapi ternyata iblis itu ada secara torikot adalah nafsumu. Secara hakikat, iblis itu adalah perasaan merasa lebih baik. Tadi. Maka tadi. Syariat mengajarkan membenahi diri. Torikot mengenali siapa yang disembah. Hakikat serahkan. Mengetahui. Sampailah kepada sejatinya yang kamu sembah. Sampailah kepada ma'rifat. Maka hilanglah. Berarti sudah tidak ada lagi iblis. Karena sekarang iblis sudah. Dunia ini sudah menjadi surga kepadamu. Ini yang harus dipahami. Ya. Sahabat. Tadi semua. Betapa sempit. Betapa tipisnya antara dunia dan akhirat itu. Salah melihat jadi dunia. Tapi banyak orang sekarang bicara masjid. Bicara sholat. Bicara tahajud. Bicara duha. Tapi otaknya dunia. Itu bukan akhirat tapi dunia. Tapi kamu adalah bisnis. Bikin PT. Bikin pabrik. Jadi kontraktor. Tapi kau pandang Allah akhirat. Ini ketipuan manusia. Ada sholat duha untuk rezeki. Sholat tahajud ingin derajat. Coba. Apa kamu ini? Siapa kamu ini? Allah menyuruhnya kamu adalah untuk nafi isbat. Cukup. Maka tadi kata Abah. Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu? Asbabun nuzul Al-Insyirah itu adalah Ibnu Abbas menjelaskan orang Islam zaman itu dihina oleh orang-orang kafir yang kaya. Hari ini Abah melihat itu. Karena Islam jadi jongos lagi. Jongos Korea, jongos Jepang, jongos Cina, jongos Arab. Jongos kita hari ini. Karena Islam sudah tidak berdaya. Menteri agamanya sudah dibui 4. Tadi. Dia di Cina dibui, Al-Quran sudah dikorupsi. Pesantrennya sudah tidak bisa lagi mendidik manusia. Bahkan kiainya sudah salah pada santriatnya. Mau apa yang kamu pertahankan bumi ini? Merasa bangga. Ngumpul 1 juta orang. Bodor-bodoran. Semua. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Silahkan ikuti jalanmu. Semua. Ya. Yang harus kamu pahami. Karena bukan itu. Tadi semua. Bukan jamaah itu. Bukan ngumpul 1 juta orang dari 80 negara. Jamukan bersama Allah. Tadi semua. Mari kita buktikan. Saya berani yang melawan yang hadir 1.500.000 itu di akhirat.
tenggelamkan Abah oleh kamu yang 1 juta berapa itu dari 80 negara itu. Masukkan saya ke dalam neraka oleh kamu. Karena inilah udah salah kaprah. Semua. Jamu itu bukan itu. Jumat Ahlussunnah wal Jamaah itu leburkan. Kamu jangan lagi merasa tetes air. Tapi satukan pada lautan Allah. Semua. Ya. Itu yang harus dipahami. Maka kata Abah, yang sejalan dengan Abah silakan. Yang jauh. Semua. Ya. Abah tidak mau butuh yang pura-pura. Ya. Semua. Ya. Wa ainul basyirati wa tushiduka adama kali wujudi. Wa hakul basyirati yushiduka wujudahu. La adamaka wala wujudaka. Dan hakikat basyirah membuat menyaksikan keberadaannya. Bukan keberadaanmu sudah bukan keberadaan. Ketiadaan dari semua. Maka sahabat di dalam banyak ayat Al-Quran yang Abah udah ini katakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Dan dialah mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Kepada Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Dari semua. Itulah konsep tauhid dari amal wahada yuwahidu tauhidan. Ibadahmu 1 miliar tahun. Selama kamu yang ibadah 0. Berapapun ibadahmu. Apa kurang hebat kamu dibandingkan dengan Balham bin Baurah? Apa hebat kamu dibandingkan Barsiso? Hei merasa orang berilmu. Kepada Allah itu kosong. Tadi, berapapun angka dibagi kosong, tak terhingga. Maka bulan tadi Sopar itu sipir kosong. Supaya kamu bisa Rojab, Sya'ban. Dan di Ramadan kamu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatun, karena Lailatul Qadar. Setelah kamu mengerti 21, 23, 25, 27, 29. Bukan tanggal 21. Bukan tanggal 23. Emang Allah dibatasi ruang dan waktu. Inilah kebodohan. Tadi, ya. Ya. Memahami sepertiga malam terakhir jam 2 pagi. Emang Allah itu kemana? Waktu duhur. Waktu asar. Tadi semua. Inilah kebodohan karena kamu membatasi Allah pada ruang dan waktu. Allah dipenjara pada ruang dan waktu. Maka orang pada saat di masjid nangis-nangis keluar dari masjid korupsi. Kata dia, Allahnya sudah gua kurung di masjid. Tadi. Karena masjidnya bukan tubuhmu sendiri. Coba kalau masjidnya tubuhmu sendiri. Dan Allah sudah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Tubuhmu lah masjid itu. Kalau kamu sudah beres, maka dunia ini aman. Karena engkau sudah mengerti siapa dirimu. Dan siapa Tuhanmu. Dan kau akan saling menyayangi di dunia ini. Karena inilah akan menjadi penduduk surga bumi ini. Ya. Tadi. Maka kata Allah dalam Al-Quran tadi adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Kalau urusan diurus kamu, walaupun kamu ada kumpul dari 80 negara sekalipun, bahkan seluruh dunia sekalipun, kamu yang ngurus, no way, nol besar. Semua, ya. Walaqad khalaqnal insanu adalah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh diri. Itulah kenapa Abah sudah ajarkan. Karena Allah mendengar bisikanmu, bukan teriakanmu. Itulah wadkur rabbaka fi nafsika. Berbicara pada Allah itu dengan bisikan. Tapi sadari kita hidup, tauhid, tahu yang hidup. Sadari yang hidup, kamu hidup yang dihidupkan. Itu adalah orang sekarang ini laku sholat tapi tidak sholat. Tadi semua. Ya. Inilah persoalannya. Maka Allah mengingatkan tentang kita. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka manusia hanya mengikuti dugaan, sangkaan. Nah, itu kata apa? Ya. Inna dhonna la yughni minal. Maka inilah ilmu pengetahuan mendohirkan. Bagaimana wujudnya Allah. Bagaimana alam ini bekerja. Maka tidak bisa kamu pisahkan. Karena yang dohir ini yang batin. Karena yang akhir ini yang awal. Nah, inilah sahabat. Dunia dan akhirat satu. Ingat. Hidup dan mati pun satu. Ya, tergantung kamu cara pandang. Ya, maka dikatakan oleh Allah, wa mahadil hayatud dunya ila lahwun dan walaibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu laukanu ya'lamun. Kehidupan dunia inilah tidak lain hanyalah senda gurau. Iya, emang dunia ini tempat candaan Tuhan. Maka wa mal hayatud dunya ila laibun wa mal hayatud dunya ila mataul gur. Kata saya Atoilah, al-aqwanu dohiruha girrotun. Semua alam ini tipuan. Dan manusia tertipu. Tadi semua. Malah membencinya. Tadi semua aneh semua. Ingin tapi benci. Tadi semua. Mulutnya. Mari kita akhirat. Tapi otaknya dunia terus. Inilah munafik manusia ini. Padahal kalau kata apa harusnya kita ini. Dunia akhirat satukan. Kau bahagia dohir batin. Dunia ini sudah bukan lagi akhirat. Tapi tahajudmu itu jadi dunia. Duhamu jadi dunia. Sedekah nanti saya bagi. Kamu akan. Nanti mudah-mudahan Allah mengembalikan. Coba. Sebenarnya kamu itu cari dunia. Bukan akhirat. Tapi mari kita pandang dunia ini sebagai akhirat. Kau punya mercy. Tapi Allah. Kau punya sawah. Punya kebun. Punya apa. Rumah yang bagus. Mobil yang bagus. Kolam renang, duit yang banyak, dolar, euro, tapi semuanya udah akhirat. Inilah yang salah kaprah hari ini, ya. Maka Allah berkatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Kama salil ghaibin ajabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfara summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tadi semua. Wa magfiratum minallah wa ridwan. Jadi semua. Itulah surga. Kalau kamu sudah ridho, maka kau akan kenal dengan ridwan. Tadi semua. Ridwan itu ridho. Tadi semua. Tapi kalau kamu nggak kenal dengan ridho, kalau kamu nggak ridho tiap hari bersama Malik, kamu pemarah itu Malik. Kamu kecewa itu Malik. Tadi semua. Sementara ridwan, kalau penjaga neraka, malaikat Malik. Tadi. Saya mau surga. Tapi tiap hari marah-marah melulu. Tiap hari bagaimana kau akan dapatkan surga engkau bersama malaikat Malik. Malik itu kamu pada saat kamu menolak segala apa yang datang padamu. Itulah Malik. Marah itu Malik. Kecewa itu Malik. Benci orang itu Malik. Neraka itu akan datang padamu. Coba kamu ridwan. Maka Allah mengatakan adalah tadi. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanya permainan. Kelengahan, perhiasan. Saling bermegah-megah antara kamu. Serta lomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Tadi semua. Hanya wal asri demi masa. Tapi kamu jangan salah. Kamu bermegah-megahan dengan kalimat, dengan kursi, dengan apa? Sepeda ontel. Tadi semua. Bagi Allah itu bukan masalah punya ontel ataupun punya kapal pesiar. Kau pandang kapal pesiar itu Allah, maka tidak adalah semuanya. Tapi kalau pandang kau punya sepeda ontel, maka itu adalah maka orang sekarang ini tertipu.